Dia boleh merancangkan yang jahat bagi hidupnya, tapi Tuhan merancangkan yang baik bagi dirinya. Ini pun kita ingat kisah tentang Yusuf, ketika dia sudah jadi pembesar di Mesir dan saudara-saudaranya datang kepadanya. Dia bilang, apa? Kamu mereka-reka yang jahat terhadapku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik untuk menyelamatkan isi dunia dari kelaparan waktu itu. Jadi penghakiman Tuhan, keadilan Tuhan itu nyata di sepanjang kehidupan. Dan rancangan baik Tuhan itu tidak pernah gagal. Itu sebabnya dengan penuh kasih Daud membiarkan Saul hidup dan menyerahkan kepada Tuhan untuk mengambil tindakan penghakiman. Tindakan kasih Daud pada Saul membawa perubahan besar dalam hidup Saul. Saul menyesal, bahkan dia mendoakan kebaikan bagi Daud. Ayat 17 dan 20. Saul dengan baik menjalankan peran sebagai raja yang bertobat dari kejahatannya. Saul akui kesalahannya. Kasih dan kebaikan Daud telah mengubahkan kejahatan Saul. Ada kuasa dari kebaikan, ada kuasa dari niat yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Minimal bacaan kita menunjukkan. Saul mengakui Daud adalah pribadi yang benar dan pribadi yang diperkenankan Tuhan menjadi raja atas Israel. Itu kuasa kebaikan yang mengalahkan yang jahat. Ada titik balik dalam diri Saul. Sesudah Saul dengan ambisi berkuasa punya dendam membara untuk membunuh Daud, kini hati Saul terbuka dan mengakui ketetapan Tuhan bagi Daud sebagai raja. Bahkan Saul memohon berkat keselamatan Daud atas diri dan keturunannya. Kita lihat mujizat kebaikan yang dipraktekkan oleh Daud ketika dia mengutamakan Tuhan dan kehendak, menyadari bahwa penghakiman itu adalah milik Allah. Dan dalam takut, gentar, dan hormat akan Tuhan, Daud bersumpah menjamin keselamatan Saul dan keturunannya. Orang yang menempatkan Tuhan sebagai yang utama, dia tidak sekedar untuk tidak membalas yang jahat dengan jahat, tetapi juga dia menjadi berkat bagi Saul dan keturunannya. Dalam membangun hidup bersama sebagai umat pilihan Allah, kita terpanggil untuk tetap berbuat baik apapun perlakuan jahat orang pada diri kita. Sekali lagi, tetap berbuat baik. Bahkan surat Paulus kepada jemaat di Galatia dikatakan, janganlah kamu jemu-jemu untuk melakukan yang baik. Kasih dan kebaikan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh luntur kalau orang lain merencanakan hal yang jahat pada diri kita. Karena tentang sebuah baik, yang baik itu langsung diingat.
Tapi coba salah sedikit, dong simpan bahkan cerita turun temurun. Di sini sudah ada, kayak di tempat lain. Tapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, jangan jemu berbuat baik. Bahkan kepada orang yang merancang yang jahat sekalipun terhadap kita. Berusahalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak gereja yang bernama Origenes mengatakan, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah sifat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu sifat manusia. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu sifat ilahi. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah anak-anak Allah karena karya pengorbanan Kristus Tuhan. Karena itu, kenakan sifat Allah, membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti yang diteladankan oleh Kristus. Sebenarnya untuk kebaikan kita, mari hidup menjadi berkat bagi keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Hanya itu yang akan mendatangkan sukacita di hati, dan hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.